Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaneza Jordan Ubaidullah dari kelas 3 CINF dengan NIM 14.0222.00003. Ingin mempresentasikan tugas analisa proses bisnis yang berjudul optimalisasi produksi kabel pada PT Sumber Kabel Indonesia. Tahapan pada proses produksi sesuai standar yang telah ditetapkan di PT Sumber Kabel Indonesia, yaitu manajemen mutu yang berpatok pada ISO 9001. Latar belakang. Analisa proses produksi pada PT Sumber Kabel Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang industri. Perusahaan memproduksi kabel-kabel sesuai standar SPLN, SNI, dan standar pabrik sendiri demi memenuhi kepuasan pelanggan. Sesuai standar ISO 9001 yang ditetapkan untuk selalu memenuhi persyaratan pelanggan dan persyaratan maupun peraturan pemerintah. Company Profile. PT Sumber Kabel Indonesia merupakan produsen kabel yang menawarkan varian produk kabel NYM, NYY, NYA, NYAF, NYMHY, NYYHY, NYZ, kabel koaksial, kabel audio, PVC kompon, tusuk kontak, kotak kontak, dan saklar aksesoris listrik yang telah diproduksi sesuai standar SNI, IEC dari LMK, IEC dari UL, IEC dari VDE, dan untuk manajemen mutu yaitu ISO 9001 dengan merek yang dimiliki yaitu Visicom, Visimax, Kokata, Senara, Finito, dan Hitlit Master. Teknik pengumpulan data. Ini laporan wawancara yang saya wawancara yaitu Bapak Abror Ilham Syekh. Dia sebagai MR. MR itu manajemen representatif yang dia tugasnya itu merealisasikan semua standar, semua ketentuan yang ada dalam ISO 9001. Salah satunya yaitu proses alur produksi. Menganalisa produksi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pertama-tama marketing. Marketing ini biasanya dapat PO dari si customer untuk pembelian suatu barang, biasanya kabel atau apapun itu. Biasanya ini marketing itu ngecek dulu namanya ke gudang barang jadi, apakah ada stok yang tersedia atau tidak. Kalau tidak ada yang tersedia, maka marketing akan membuat yang namanya job order atau JO kepada PPC. Nah, ini PPC ketika sudah dapat job order, mereka yang biasa merencanakan kapan barang tersebut akan dibuat gitu. Biasanya mereka yang punya standar, yaitu standar biasanya standar ukuran, standar yang lain lah. Standar ukuran biasanya ukuran diameter kabel, panjang kabel, spek-spek dari kabel tersebut mereka yang dituangkan ke dalam surat perintah kerja biasanya untuk orang yang berada di produksi. Dan memastikan juga ketersediaan bahan baku. Itu juga bahan bakunya nanti tersedia di surat perintah kerja. Nanti gudang bahan baku dia menyerahkan sesuai surat pengambilan, ada namanya surat pengambilan bahan baku, menyerahkan bahan sesuai dengan surat pengambilan bahan baku. Produksi melakukan pembuatan kabel berdasarkan SPK yang telah disusun sesuai standar mutu ISO. Seperti mencatat semua, biasanya mencatat laporan biasanya dari ada namanya dayes, ada namanya nipple, ada suhu extruder, suhu mesinnya, itu semuanya dicatat dari hasil produksi, pemakaian bahan baku itu biasanya dicatat. Itu standarnya. Yang kedua, pengujian produk yang dilakukan oleh QC. Tahap awal dalam pengendalian prosedur kualitas sesuai dengan standar ISO dimulai dengan pengujian bahan baku oleh quality control saat barang baru diterima dari supplier. Nah, biasanya bahan-bahan mentah, biasanya bahan-bahan mentah, bahan-bahan kimia,
atau kawat-kawat biasanya menerima yang namanya COA. COA itu Certificate of Analysis. Jadi bahwasanya barang tersebut itu sudah sesuai standar yang ditetapkan oleh mereka, biasanya ya udah SNI. Biasanya udah SNI, ada namanya surat COA ini. Biasanya di situ biasanya di situ ada penrevisian dari barang tersebut. Nah, kalau misalkan barang tersebut, misalkan pas barang tersebut udah nyampe, tapi ketika dianalisis oleh QC itu, atau misalkan ketika diproduksi itu jelek, dan ternyata setelah dianalisa barangnya dari sini nih, dari bahan baku awal yang dikirim oleh supplier, itu bisa diretur ya lewat Certificate of Analysis ini. Kalau misalnya mereka nggak mau dikomplain atau apa, itu bisa dilaporkan. Kan ada biasanya itu tuh, biasanya barang-barang yang dipakai kimianya apa aja, di situ ada semua sesuai standar SNI biasanya dalam COA itu. Itu barang-barang mentah bisa bahan-bahan kimia, kawat juga ada biasanya. Target harian pada operator produksi ini juga penting. Target produksi harian memiliki peran penting dalam memastikan operasi produksi berjalan secara efisien dan sesuai rencana, sekaligus memenuhi permintaan pasar dengan optimal. Target produksi harian tidak hanya menjadi pedoman kerja, tetapi juga alat strategis untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga keseimbangan antara permintaan pasar dan kapasitas produk. Jadi target harian produksi ini tujuannya untuk produktivitas, untuk siapa, untuk operator produksinya, agar mereka itu selalu ngejar target. Dan ini juga pastinya untuk mengoptimalkan pasar. Jadi mereka mintanya berapa meter, berapa roll dalam itu tuh biar kekejar ya, ada namanya target. Jadi udah dihitung-hitung, udah direncanakan biasanya oleh PPC. Identifikasi data dan dokumen. ISO yang ditetapkan dalam standar mutu yang ditetapkan dalam PT Sumber Kabel Indonesia, itu ada ISO 9001, yaitu standar manajemen mutu yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization, ISO. Standar ini berisi persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau organisasi untuk membentuk sistem manajemen mutu yang efektif. Dan itu biasanya setiap admin itu dapat ini nih, dokumen ISO 9001 ini, yang isinya biasanya wewenang kerja, sasaran mutu, sama flowchart, alur flowchart, biasanya flowchart diagram alur proses kerja. Biasanya ini dapat tebel, biasanya dokumennya itu tebel banget, sesuai dari ininya ya, sesuai adminnya atau manajemennya. Ini target harian produksi. Target produksi berfungsi sebagai panduan kerja dan evaluasi keselarasan antara target dengan kapasitas mesin dan SDM yang penting untuk efisiensi. Target harian digunakan untuk acuan membuat sasaran mutu yang tertera pada ISO 9001. Nah, ini nanti target ini dari hasil-hasil itu ada biasanya persentase untuk menghitung. Biasanya di ISO itu ada sasaran mutu. Nah, untuk menghitung sasaran mutu itu biasanya ada acuan. Kan nggak boleh, jadi pemakaian bahan baku ini itu nggak boleh lebih dari 100%-nya hasil produksi gitu. Salah satu contohnya. Dan biasanya juga ada hafalan atau BS-an dari produksi ini, nggak boleh melebihi 2% dari pemakaian bahan baku itu biasanya. Nah, itu tertera isi pada laporan. Dan ini juga target-target ini nih, ikan yang jadi acuan nantinya. Nah, ini sertifikat yang dimiliki oleh PT Sumber Kabel Indonesia nih. Ada banyak sebenarnya. Cuman ini yang diinin aja, kayak sertifikat ISO, LMK, sertifikat SNI, ini ada semua ya. Ini jenis-jenis kabel. Ini salah satu standar kabel yang ditetapkan. Karena udah ada speknya tersendiri. Ini NIMHY, ada NIYHY. Ini spek-speknya nih. Ini 2x05, maksudnya kabel insul isinya 2 dikali 05, ini kawat ukuran 05. Itu maksudnya. Ini diameter kabelnya nih.
Itu kalau yang belum tahu, tadi kan ada namanya NYM, ada namanya NWWHW ya. Kalau NYM, NYM ini kabel yang isinya itu tembaga tunggal. Jadi yang tebel tuh tembaganya, kawatnya ini tembaga tunggal. Ini kalau ya NYM doang. Nah, kalau ada yang HY-nya di sini, HY ini itu isinya CU rambut. CU rambut. Isinya itu serabut. Jadi tembaganya tuh isinya serabut tuh, kalau yang pernah lihat bongkar-bongkar kabel itu isinya serabut. Serabut itu tuh kayak rambut gitu. Nah, ini kalau HW ya, seperti kalau NYM, ini kalau NYM kan ada NYM, ada NYY. Kalau NYM ini kabel pasti warna putih, nggak ada yang warna lain. Kalau NYY ini kabelnya warna hitam, tapi bisa juga ada warna abu-abu. Ini kalau NYY, perbedaannya dari situ. Dan seperti yang ini, banyak ada yang 4 kali 4. Biasanya kalau yang tebal nih 4 kali 6, isinya insulnya 4, ukuran kawatnya 6 mili. Tebal, biasanya kabelnya gede. Identifikasi masalah dan tujuan. Masalah: jika bahan baku tidak tersedia tepat waktu, proses produksi dapat terhenti ya. Bottleneck ini sering terjadi di pabrik. Di tempat saya ini sering terjadi ketika barang baku nggak ada nih, seperti PVC komponnya atau kawatnya nggak ada, pasti bakalan berhenti sejenak, nungguin datang dari supplier biasanya. Mengembangkan mekanisme prediktif untuk memastikan bahan baku selalu tersedia sesuai kebutuhan produktif. Ini harusnya ada forecasting permintaan. Jadi udah menganalisa pemakaian bahan baku. Prosedur kualitas lebih banyak berfokus pada pengecekan di akhir produksi. Nah, ini juga sering terjadi nih. Ini sering banget nih terjadi. Karena biasanya giliran kabel itu udah jadi banyak, tinggal kirim ke supplier, tiba-tiba QC ngebatalin itu semua. Biasanya banyak yang dibatalin karena baru ketahuan jeleknya. Karena nggak dari awal ngeceknya, terlalu kelewat. Akhirnya sering ini terjadi kayak gini nih. Terlalu fokus pengecekan di akhir. Jadi dengan kabel udah siap, udah tinggal kirim doang, nggak boleh malah dikirim sama QC karena jelek. Tujuannya memperkuat pengendalian kualitas di awal proses produksi untuk mencegah cacat produk. Urutan proses bisnis, ini urutan diagram proses ya: marketing, dari marketing ke PPC produksi, kemudian QC packing, dan barang jadi pengiriman customer. Si bagian marketing akan mengubah purchase order PO menjadi job order, yang kemudian diteruskan ke bagian PPC. Selanjutnya bagian PPC akan memastikan kesediaan bahan baku di gudang bahan baku untuk mendukung proses produksi. Gudang bahan baku akan menyerahkan bahan baku seperti kawat tembaga CU atau CCA. Kawat CU, kalau kawat CU itu, bagi yang belum tahu, kawat CU itu kawat yang murni kuningan. Ini kawat yang murni kuningan. Nah, kalau kawat CCA ini kawat tembaga yang dilapisi kuningan. Nah, ini bisa lebih murah nih kawatnya. Biasanya dipakai untuk kabel audio, PVC kompon, dan bahan lainnya. Nah, PVC kompon itu lapisan yang membungkus kabel, atau insul yang membungkus sininya kawatnya, dan bahan-bahan lainnya ada masih banyak lagi. Kepada bagian produksi penyerahan ini dilakukan melalui surat pengabalan bahan baku yang ditanda kepala gudang, produksi, dan operator produksi sebagai bukti serah terima bahan baku. Selain itu, bagian PVC juga bertanggung jawab membuat surat perintah kerja yang diberikan kepada operator produksi sebagai panduan atau job desk. SPK tersebut memuat informasi penting seperti nomor order atau dan nomor SPK, jenis dan ukuran kabel yang harus dibuat, jenis dan ukuran kawat yang akan digunakan, jenis PVC komponen yang harus digunakan, rencana pemakaian bahan baku. Ini ada rencananya nih semua nih. Dari 1000 meter itu berapa yang dipakai, kawatnya berapa meter, PVC komponennya berapa kilo, dan ada toleransi biasanya untuk BS, yaitu yang ditetapkan tadi nggak boleh lebih dari 2%. Semua rincian dalam SPK disusun sesuai dengan sasaran mutu yang tercantum dalam standar ISO 9001, sehingga proses produksi dapat berjalan efektif dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
Inspektur. Inspektur ya dari marketing, PVC, kemudian produksi, gudang barang jadi, pengiriman. Analisis masukan. Sumber daya fisik, bahan baku utama, kawat tembaga CU, PVC kompon, pelapis, pelapis insulator kabel lainnya, peralatan, mesin produksi, mesin pencetak kabel, pelapis kawat atau pengukur diameter, informasi, dokumen purchase order, job order, surat perintah kerja, sumber daya manusia, operator produksi, teknisi mesin, dan staf gudang. Sistem quality control untuk pengendalian kualitas, sistem manajemen persediaan bahan baku. Ada kode di pabrik. Ini biasanya ada sistemnya sendiri. Dan namanya SISAP. Tidak ERP untuk manajemen data. Jenis keluaran, produk akil kabel listrik, laporan kualitas produksi, data dan informasi laporan hasil produksi, laporan stok. Ini biasanya laporan stok ini akhir bulan, biasanya sebulan sekali, atau biasanya stok opnam. Nilai tambah, produk kabel yang memenuhi spesifikasi pelanggan dan standar kualitas internasional, pengelolaan stok bahan baku yang lebih efisien. Usulan perbaikan, forecasting permintaan, analisis pola permintaan pelanggan untuk memprediksi kebutuhan bahan baku di masa depan. Pemeliharaan preventif mesin, lakukan pemeriksaan rutin pada mesin produksi yang berjalan, memastikan kinerjanya optimal. Jadwalkan downtime untuk perawatan mesin secara berkala. Ini belum ada ini semua belum ada dalam pabrik. Barcode system mengimplementasikan sistem barcode untuk pelacakan bahan baku dan produk jadi guna meningkatkan akurasi inventaris. Dashboard monitoring, gunakan dashboard berbasis digital untuk memantau kemajuan produksi secara langsung dan memberikan notifikasi jika ada keterlambatan. Kesimpulan. Proses bisnis di PT Sumber Kabel Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur kabel telah berjalan sesuai standar dasar operasional, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti ketergantungan pada kesediaan baku yang dapat memicu bottleneck jika tidak dikelola dengan baik, frekuensi icul produk yang cukup tinggi yang sebagian besar disebabkan oleh kerusakan mesin dan human error, proses pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan dan memakan waktu, koordinator antar departemen yang belum optimal sehingga menghambat pencapaian target produksi harian. Selesai. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.